Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 12 sampai 19. Kata Yesus kepada orang banyak, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapa tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapa-Ku." Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah cahaya bagi bangsa-bangsa. Berkat tuntunanmu, kami mengenal Bapa Surgawi yang hadir di dalam dirimu. Semoga cinta Bapa yang tercurah kepada kami melalui pelayananmu terus mendorong kami untuk melayani sesama, sehingga dunia akhirnya dipenuhi oleh cinta ilahi yang membawa kami kepada keselamatan. Engkau ya Tuhan yang berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, perjalanan kita untuk meraih keselamatan penuh dengan mara bahaya yang mengancam jiwa dan raga. Sudah banyak orang baik yang harus kehilangan nyawanya demi menegakkan iman akan Kristus yang menyelamatkan. Kita semua dituntut untuk bersaksi tentang iman itu, sehingga umat manusia memiliki bukti bahwa Kristus sungguh-sungguh penyelamat bagi semua orang. Namun hendaknya kita menyadari bahwa kesaksian sejati pun tak mudah kita lakukan kalau kita tidak memiliki dasar iman yang kokoh dalam diri Yesus Kristus. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata-kata Yesus ini merupakan penghiburan yang sangat besar bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang menantikan pemenuhan rencana keselamatan Bapa. Namun bagi orang yang tidak percaya kepadanya, kata-kata ini tidak lebih daripada sebuah ungkapan kosong, bahkan menunjukkan kesombongannya sebagai manusia. Namun Kristus tidak peduli dengan apa pandangan mereka. Ia tetap bersaksi dan yakin bahwa roh kebenaran akan membuka hati orang-orang yang baik, sehingga mereka memahami rencana Allah dan rela mengambil bagian di dalam upaya mewartakannya kepada umat manusia. Tugas mewartakan Kristus sebagai terang dunia sekarang menjadi tanggung jawab kita, karena kita menerima Kristus sebagai penyelamat dan mau mengambil bagian dalam karya keselamatan. Namun sekali lagi, tanpa dasar iman yang kokoh,
kita tak mungkin bersaksi tentang Kristus selaku terang dunia. Adorasi kita adalah sebuah proses untuk memberi energi bagi kesaksian itu. Ketika kita membangun pengalaman iman secara personal dengan Kristus dalam keintiman doa, dalam bisikan-bisikan rohania, bahkan pengalaman-pengalaman mistik personal, keintiman dengan Kristus yang bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus. Pertanyaan kita, apakah orang akan mempercayai kesaksian kita kalau kita mengatakan bahwa pengalaman akan Kristus itu datang dari keteguhan kita dalam beradorasi di depan sakramen Maha Kudus? Saya percaya banyak orang tetap tidak percaya akan kesaksian itu. Namun apakah dengan itu lalu kita berhenti bersaksi tentang Kristus selaku terang dunia? Tidak. Kita harus tetap bersaksi sebagaimana Kristus tetap berbicara kebenaran ketika orang-orang Yahudi melawan Dia. Saudara, sikap tidak berputus asa inilah yang hendak kita timba di dalam pengalaman iman beradorasi di depan sakramen Maha Kudus. Janganlah Anda yakin bahwa karena Anda sudah rajin beradorasi di depan sakramen Maha Kudus, Anda memiliki kemampuan yang lebih di dalam meyakinkan sesama tentang Kristus yang menyelamatkan. Perjuangan itu harus tetap ada dan dijalani dengan penuh kerendahan hati, dengan harapan bahwa Kristus memenuhi janjinya, membuka mata hati dan telinga kita, membuka budi dan iman kita, agar kita memahami dengan saksama rencana keselamatan Allah, lalu menjabarkannya dalam kehidupan-kehidupan konkret, sehingga orang-orang mengalami cinta Tuhan yang menyentuh kehidupan mereka. Di depan sakramen Maha Kudus, kewajiban kita hanyalah berpasrah diri. Tuhan memiliki rencananya sendiri. Kita menyiapkan diri untuk menjadi alat perwujudan rencana itu. Kita mengembangkan bakat-bakat, talenta-talenta yang telah Ia anugerahkan kepada kita semaksimal mungkin, sehingga ketika Ia membisikkan firman-Nya untuk diberitakan kepada banyak orang, sarana-sarana penunjang, yakni kemampuan manusiawi kita, telah siap sedia mengemban tanggung jawab tersebut. Semoga kesetiaan kita beradorasi di depan sakramen Maha Kudus menjadi cerminan keseriusan kita di dalam menanggapi kehendak Tuhan. Karena menanggapi kehendak Tuhan merupakan kontribusi kita yang sangat besar untuk memperkokoh sendi-sendi gereja yang terus mewartakan kerajaan Allah di tengah dunia yang cenderung menolaknya. Janganlah berputus asa, berharaplah kepada Kristus. Dia adalah terang dunia yang menyinari semesta. Dia juga yang menyinari hati kita untuk secara kreatif bersaksi tentang keselamatan itu dalam konteks hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus, tunjukkanlah terang-Mu kepada kami, agar kami pun melihat terang itu, meresapkannya, dan menjadi bahagia berkat kehadiran-Mu. Di atas kebahagiaan inilah kami hendak bersaksi tentang salib-Mu, tentang penderitaan-Mu, tentang korban diri-Mu, tentang keselamatan-Mu kepada banyak orang, sehingga mereka memahami cinta yang berkorban itu, yang menghantar mereka ke dalam kerajaan abadi, tempat kehidupan kami memperoleh makna sepenuhnya dalam persatuan dengan Bapa Surgawi. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.